Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan kajian tafsir Yasin. Sunnatullah atau yang lebih dikenal dengan hukum alam semesta yang telah diatur oleh Allah, ada kalanya biasa dan ada kalanya luar biasa. Jadi kalau yang biasa-biasa saja ya seperti hukum kausalitas, sebab akibat. Orang makan bisa kenyang, orang melempar batu jatuhnya ke bawah, api terasa panas, gula rasanya manis, dan lain-lain. Lah ada yang di luar kebiasaan semacam itu. Itu berarti khariqul adah. Contohnya adalah misalnya mukjizat. Ini sesuatu yang luar biasa khusus untuk para nabi rasul. Contohnya misalnya tongkatnya Nabi Musa dilempar menjadi ular. Seperti Nabi Muhammad SAW membelah bulan dan lain-lain. Ada lagi karomah. Karomah ini adalah diperuntukkan bagi para wali, orang-orang soleh. Contohnya misalnya bisa terbang atau berjalan di atas air tanpa basah dan sebagainya. Ada lagi ma'unah. Ma'unah itu pertolongan untuk orang-orang mukmin biasa. Misalnya bisa menulis dalam kesibukan, bisa melakukan sesuatu yang aneh dan unik. Contoh lagi, istidraj. Ini adalah untuk orang-orang fasik, untuk orang-orang yang dia itu tidak berjalan di jalan yang lurus, tapi punya sesuatu yang lebih, punya kelebihan-kelebihan. Misalnya bisa mengangkat batu besar dengan jari kelingking misalnya, dan sebagainya. Contoh lagi, sihir. Kalau sihir ini untuk orang-orang kafir, ya, misalnya bisa mengirim paku ya, ke perut orang, bisa memasukkan sapi ke perut orang, dan sebagainya. Ada lagi ihanah. Kalau ihanah ini untuk menghinakan. Dulu ada Musailamah Al-Kadzab di masa Rasulullah. Dia mengaku sebagai nabi. Dia mau menyembuhkan penyakit mata dengan cara diludahi. Ternyata setelah diludahi tidak sembuh, malah menjadi buta dan lain-lain. Adapun yang luar biasa untuk nabi sebelum diangkat menjadi nabi, sebelum diangkat menjadi rasul, itu namanya irhas. Misalnya mimpi menjadi kenyataan dan sebagainya. Jadi kita mau membahas tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an.
Dalam nazaman disebutkan nasabullahu fi wajhi adam lum'atun munihat malaikatus sama isujuda. Di nasab garis keturunan Syekh Abdul Qadir ini menjulang tinggi sampai ke Rasulullah, bahkan sampai ke Nabi Adam, sehingga tampak di kening Nabi Adam cahaya yang menjulang tinggi, cahaya yang terpancar sangat terang, sehingga Allah mengutus para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Tapi ingat, ini sujud untuk penghormatan, bukan untuk peribadatan. Nah, waktu Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, beliau mau menaiki buruknya. Nabi Muhammad ini kan saat Isra Mi'raj menemui banyak sekali arwah para nabi, para wali. Nah, salah satunya adalah Syekh Abdul Qadir. Jadi Syekh Abdul Qadir ini menawarkan dirinya agar Rasulullah menapak ke lehernya untuk menaiki buruknya. Kemudian Rasulullah memanjat leher Syekh Abdul Qadir dan berkata, telapakku berada di lehermu dan nanti telapakmu berada di leher semua para wali. Dan ketika nanti pada saatnya sang ibu sudah usia menopause, usia sekitar 60 tahunan, ini tiba-tiba bisa hamil. Jadi kehamilan ini adalah 9 bulan. Kemudian lewat mimpi diberitahu bahwa nanti Abu Soleh, ini ayahnya Syekh Abdul Qadir, anakmu akan menjadi pimpinan semua para wali. Tidak ada wali yang derajatnya lebih tinggi kecuali wali tertentu. Ya, ada yang mengatakan, contoh misalnya Syekh Abu Hasan Asyadzili, itu beliau mengatakan telapak kakiku berada di jidat semua para wali. Ya, karena memang dulu telapak kakinya Nabi Muhammad di jidat beliau. Ada lagi keterangan seperti Syekh At-Tijani, ini juga para wali ini mengambil hikmah dari beliau, Syekh At-Tijani. Adapun para sahabat itu derajatnya tentu lebih tinggi daripada para wali-wali yang datang kemudian. Jadi Syekh Abdul Qadir itu pernah pada suatu saat didatangi raja yang meminta buah apel dari alam gaib. Kemudian Syekh Abdul Qadir memetik dari awang-awang 2 buah apel, yang satu dikasihkan sang raja, yang satu beliau yang membuka. Ketika dibuka, milik Syekh Abdul Qadir berwarna putih, berbau harum semerbak. Namun milik sang raja ketika dibuka, isinya penuh ulat, busuk sekali. Lantas sang raja menanyakan, kok bisa begini? Ya, karena apel yang dipegang oleh tangan orang-orang zalim akan seperti itu. Sedangkan apel yang disentuh oleh tangan para kekasih Allah itu akan harum, akan sangat
bagus buahnya. Ada lagi kisah seorang ibu mau menyantrikan anaknya ke Syekh Abdul Qadir. Kemudian si anak ini diberi ritual agar meninggalkan kesenangan duniawi, tirakat, riyadhah. Suatu saat sang ibu kembali menjenguk putranya, mendapati putranya kurus. Wah, ini nggak kerumat ini, nggak terawat. Sementara ketika sang ibu sowan ke Syekh Abdul Qadir sedang nikmatnya memakan daging ayam. Terus sang ibu mempertanyakan bagaimana ini. Lalu tulang belulang yang telah dimakan tadi disatukan dan diisyarai, jadilah kembali ayam. Kemudian tulang belulang tadi kembali utuh menjadi ayam yang hidup dan berkokok bunyinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Asy-Syaikh Abdul Qadir Waliullah. Kemudian Syekh Abdul Qadir mengatakan, kalau anakmu sudah bisa seperti ini, nanti bisa makan apa saja boleh. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Inna ashabal jannati sak temene pira-pira penduduk surga. Al-yawma ing dalam iki dina fi syughulin ing dalam ketungkul iku fakihuna padha enak-enakan kabeh. Jadi para penghuni surga nanti mereka disibukkan dengan kenikmatan sehingga lalai akan urusan saudara-saudaranya, teman-temannya, tetangga-tetangganya yang berada di neraka. Jadi tahapan di hari kiamat itu kan ada 50. Per tahapan itu nanti seakan-akan terasa seperti 1000 tahun. Jadi misalnya kalau kemarin sampai pada melewati Syurat, nanti yang pertama kali lewat adalah Rasulullah SAW. Jadi Rasul ini ketika masih hidup memperhatikan umatnya, menjelang wafat juga sangat memperhatikan umatnya, ketika bangkit dari kubur juga memperhatikan umatnya, bahkan sampai ke kiamat, sampai di atas jembatan itu juga memperhatikan umatnya. Lah umatnya ini yang harus tahu diri, harus sadar. Jadi jembatan berada di atas neraka jahanam. Neraka jahanam itu dalamnya seandainya HP dijatuhkan 70 tahun baru mendarat. Ada yang mengatakan 70.000 tahun. Jadi jembatannya itu lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Jadi mendakinya sekitar perjalanan 1000 tahun, kemudian menurun sekitar perjalanan 1000 tahun, dan rata sekitar perjalanan 1000 tahun. Tapi untuk orang-orang yang punya amal tertentu, ini bisa dibentangkan malaikat, bisa berjalan dengan sangat lancar. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti terbang, ya, kuda kencang, ya. Ada yang seperti berjalan, ada yang seperti ya ngesot, ya, bukan suster ngesot, ya, ada yang langsung jatuh dan sebagainya, dan ada yang langsung dilempar oleh malaikat Zabaniyah, al-gujun neraka.
Semoga kita semua selamat dunia sampai akhirat, beruntung dan mendapatkan anugerah. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.